Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari kelompok 13 dalam mata kuliah Hukum Tindak Pidana dan Korupsi atau KPK. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Yudi Faunda. Nama saya Andrea Praitno. Nama saya Gloria Rente. Dan saya Cantika Tambay. Nah, itulah perkenalan singkat dari kami, dan pada saat ini kami akan membahas materi kami dalam bentuk video mengenai materi di bawah ini. Nah, teman-teman, yang pertama itu akan masuk dalam penjelasan mengenai bagaimana pengertian dari pelayanan publik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Itu penjelasan dari saya. Pada saat ini kita termasuk dalam penjelasan mengenai kategori pelayanan publik oleh saya sendiri. Nah, jadi pelayanan kategori pelayanan publik itu terbagi atas 5. Yang pertama itu adalah pelayanan administratif, yang dimana pelayanan ini menghasilkan berbagai dokumen, tentunya seperti KTP, SIM, juga akte tanah. Kemudian ada pelayanan barang, nah di mana pelayanan publik barang ini menyediakan barang fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antaranya ada bersih, listrik oleh PLN, kemudian distribusi gas LPG. Lalu ada pelayanan jasa, nah di mana pelayanan jasa ini berupa aktivitas atau layanan untuk membantu memenuhi juga kebutuhan masyarakat, di antaranya seperti pendidikan sekolah ataupun kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Kemudian ada transportasi umum yang seringkali orang gunakan dalam orang yang ingin melaksanakan mobilisasi kemana saja. Kemudian ada pelayanan regulatif. Nah, pelayanan regulatif ini berkaitan dengan aturan atau perizinan dan pengawasan oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Nah, contohnya surat izin usaha atau surat izin membangun dan izin lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan pembangunan. Nah, pelayanan publik pembangunan ini yang berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana umum untuk masyarakat seperti pembangunan jalan dan jembatan, kemudian fasilitas umum dan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara. Jadi kesimpulan singkatnya di sini ialah administratif itu berupa dokumen, kemudian barang berupa benda fisik, jasa berupa layanan, kemudian regulatif itu berupa izin, dan yang terakhir itu pembangunan berupa infrastruktur. Nah, demikian penjelasan dari saya. Nah, kemudian kita akan mendengar bagaimana penjelasan mengenai etika publik oleh pemerintah. Silakan. Etika pelayanan publik adalah suatu tata cara dalam melayani menggunakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau orang yang mengatur tingkah laku manusia dianggap baik. Etika menitik beratkan tentang sikap, tindakan dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya, baik dalam masyarakat maupun organisasi. Nah, demikianlah penjelasan dari saya yang diberikan oleh Nah, terima kasih untuk penjelasannya tadi. Kemudian Cantika, sekarang bagaimana tentang pengawasan terhadap pelayanan publik? Pengawasan pelayanan publik. Dalam hal pengawasan pelayanan publik, selain menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman RI, masih belum banyak yang mengetahui bahwa ada elemen lain yang memiliki tugas tersebut. Pasal 35 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik atau Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur bahwa pengawasan pelayanan publik terbagi menjadi dua yang mengawas menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui satu, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Dua, pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui yang pertama, pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui yang pertama, pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengadu masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. Sekian. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Cantika. Jadi guys, itu penjelasan mengenai pengawasan terhadap pelayanan